In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada 16 Agustus 2004, sekitar pukul 09.20 pagi, seorang pria berusia 58 tahun masuk ke ruang pelayanan publik Polres Magelang. Nama pria itu Baskoro. Berbeda dengan wajahnya yang legam terbakar matahari, bibirnya pucat pasi. Ketiak dan punggung kemeja lusuhnya basah oleh keringat yang belum mengering. Ia berhenti sejenak di depan pintu, memandangi mesin antrean, lalu berjalan lurus ke meja resepsionis seolah tak mengerti fungsinya. Saya datang untuk mencari putri saya. Petugas polisi yang berjaga mengangkat kepala. Sejak kapan tidak bisa dihubungi? Baskoro tidak langsung menjawab. Ia meremas-remas kantong kresek di tangannya, sebelum akhirnya membuka mulut beberapa saat kemudian, sudah lebih dari sebulan. Di dalam kantong itu ada beberapa lembar foto putrinya, Siti Nurlaila, fotokopi KTP, foto keluarga yang diambil saat pernikahan, dan sehelai baju bayi. Pada kain putih baju itu, tersulam gambar bunga kecil dengan benang merah muda. Baskoro menjelaskan bahwa putrinya sendiri yang membuatnya. Laila, begitu ia dipanggil, suka membuat kerajinan tangan sejak sebelum menikah. Setelah memiliki anak, ia bisa duduk seharian di depan mesin jahit tuanya untuk membuatkan baju bayi. Laila berusia 24 tahun. 4 bulan lalu, ia melahirkan seorang putri. Ia tinggal bersama suaminya, Bagus Santoso, dan ibu mertuanya, Tumini, di sebuah rumah joglo tua di Desa Sidorahayu, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Terakhir kali, ia menelepon ke rumah ayahnya adalah pada malam tanggal 11 Juli. "Bapak, mungkin beberapa hari lagi aku pulang ke rumah." Suara Laila hari itu lebih lirih dari biasanya. Ketika Baskoro bertanya ada apa, Laila bercerita bahwa ia bertengkar lagi dengan ibu mertuanya. Laila ingin membawa bayinya pindah ke Semarang. Ia sudah punya rencana, bekerja di pabrik garmen pada siang hari dan merawat anaknya setelah pulang kerja. Namun, Tumini menentang keras, berkata ia tak akan membiarkan cucunya dibawa ke kota. "Lalu Bagus bilang apa?" tanya Baskoro. Laila terdiam sejenak, dia tidak bilang apa-apa. Seperti biasa. Panggilan telepon itu tidak berlangsung lama. Bayi Laila mulai menangis, dan ia berjanji akan menelepon lagi nanti sebelum menutup telepon. Namun setelah itu, tak ada kabar sama sekali. Baskoro pertama kali menelepon rumah besannya 3 hari kemudian. Tumini yang mengangkat telepon berkata dengan nada ketus, Laila sedang merajuk, pergi dari rumah, nanti juga pulang sendiri. Ketika Baskoro bertanya bagaimana dengan bayinya, Tumini mendengus. Anaknya saja dia tinggalkan, kami bisa apa? Ucapan itu terasa aneh sejak awal. Laila adalah perempuan yang bahkan tak tega melepaskan bayinya dari gendongan. Putrinya, Cahaya, masih menyusu ASI, dan Laila adalah orang yang akan langsung terbangun dan menghampiri begitu mendengar tangisan kecil anaknya. Bagi Baskoro, sulit dipercaya Laila pergi sendirian di tengah malam meninggalkan bayinya. Ia mengunjungi desa Sidorahayu beberapa kali dalam beberapa hari. Setiap kali datang, jawaban Tumini selalu sama. Laila pergi dari rumah setelah bertengkar dengan keluarga pada malam 12 Juli, membawa beberapa potong pakaian. Kemana perginya, ia mengaku tidak tahu. Suaminya, Bagus Santoso, selalu menghindari telepon dari mertuanya. Kalaupun terpaksa bertemu, ia hanya menunduk dan berkata singkat, Laila yang pergi duluan. Namun, tak ada seorang pun yang berusaha mencari Laila, tak ada yang melapor ke polisi. Mereka juga tidak bertanya-tanya kepada warga desa atau mencarinya ke terminal bus. Seiring waktu, Tumini justru mulai menyebarkan desas-desus bahwa menantunya itu kabur dengan laki-laki lain. Selama sebulan, Baskoro bolak-balik antara Magelang, Salatiga, dan Semarang untuk mencari putrinya. Ia menelepon semua teman yang dikenal Laila dan mendatangi pabrik tempatnya dulu bekerja. Ia menunjukkan foto Laila di rumah sakit, penginapan, dan terminal bus. Namun, tak seorang pun melihatnya. Akhirnya, ia mendatangi kantor polisi sambil membawa barang yang ia yakini tak akan pernah ditinggalkan putrinya jika ia masih hidup. Sehelai baju bayi mungil. Dia belum selesai membuat ini, kata Baskoro sambil menunjuk bagian di sebelah sulaman bunga merah muda, tempat jejak jahitan terputus. Anak saya Laila, kalau sudah memulai sesuatu, pasti akan diselesaikan. Apalagi ini baju untuk putrinya sendiri. Dia bukan anak yang akan pergi begitu saja tanpa pamit. Kasus orang hilang itu ditugaskan kepada Inspektur Agus Wijoyo, seorang perwira di Satuan Reserse Kriminal Polres Magelang. Pria berusia 42 tahun itu membaca laporan dengan cepat.
lalu mengulangi pertanyaan yang sama kepada Baskoro dengan berbagai cara. Apakah ada kekerasan dalam rumah tangga? Apakah Laila punya pria lain? Apakah ia pernah bilang ingin pulang ke rumah orang tuanya? Apakah ia membawa uang dalam jumlah besar? Baskoro menggeleng untuk sebagian besar pertanyaan. Namun, pada pertanyaan tentang kekerasan, ia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia pernah bilang beberapa kali kalau ibu mertuanya suka main tangan. Seperti apa? Katanya pernah dijambak atau ditampar. Belum ada 15 hari setelah melahirkan, dia disuruh membelah kayu bakar. Waktu dia bilang badannya sakit dan tidak sanggup, dia dimaki-maki sebagai perempuan pemalas. Suaminya tidak membela, wajah Baskoro mengeras. Anak itu tidak berani buka mulut di depan ibunya. Sore itu juga, Inspektur Agus bersama 2 orang penyidik berangkat menuju desa Sidorahayu. Begitu keluar dari pusat kota, jalanan langsung menyempit. Perbukitan rendah mengapit jalan di kedua sisi, dan kabel-kabel hitam menjuntai di antara tiang-tiang listrik tua. Desa Sidorahayu adalah sebuah perkampungan kecil dengan sekitar 20 rumah yang tersebar di sepanjang lembah. Di antara sawah dan ladang, terpal-terpal merah untuk menjemur cabai tampak lebih banyak dari manusia. Rumah Bagus Santoso berada di ujung desa. Atap joglonya sudah agak melengkung di beberapa bagian, dan pagarnya lebih rendah dari pinggang orang dewasa. Di samping gerbang ada kandang anjing yang kosong, tak ada anjing terlihat. Di sisi kanan halaman, tumpukan kayu bakar menjulang tinggi, dan di bawah teritisan belakang rumah, berjejer gentong-gentong besar dan kecil. Begitu para penyidik memasuki halaman, terdengar suara tangisan bayi. Sesaat kemudian, Tumini membuka pintu dan keluar. Untuk usianya yang 54 tahun, perawakannya tampak kokoh dan rambutnya disanggul rapi ke belakang tanpa sehelai pun yang berantakan. Ia tidak terkejut melihat polisi. Rupanya besan saya sudah lapor ya. Nada bicaranya seolah sudah menduga hal ini akan terjadi suatu saat. Di dalam rumah, Bagus duduk sambil menggendong bayinya. Wajah bayi itu memerah karena menangis kencang. Tetapi Bagus hanya menggerak-gerakkan lututnya dengan canggung, seperti orang yang tidak tahu cara menenangkan anak. Begitu Tumini merebut bayi itu, tangisannya justru semakin keras. Inspektur Agus pertama-tama menanyakan situasi pada hari Laila meninggalkan rumah. Malam tanggal 12 Juli, jawab Tumini. Dia memaksa lagi mau pergi ke kota. Katanya mau bawa anaknya juga. Saya bilang tidak boleh. Lalu tengah malam dia berkemas dan pergi. Kira-kira jam berapa? Sekitar jam 11 lebih sedikit. Pergi ke arah mana? Mana saya tahu? Saya tidak mengikutinya. Bagus memberikan kesaksian serupa. Ia berkata bahwa setelah istrinya bertengkar dengan ibunya, Laila masuk ke kamar. Ia sendiri merasa lelah dan tidur lebih dulu. Keesokan paginya, ketika ia bangun, Laila sudah tidak ada, hanya bayinya yang tersisa. Istri Anda hilang, kenapa tidak melapor? Tanya Inspektur Agus. Untuk pertama kalinya, Bagus mengangkat kepala. Dulu juga, dia sering bilang mau pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidak ada di rumah orang tuanya. Kalau begitu mungkin ke rumah temannya. Dia juga tidak menghubungi teman-temannya. Bibir Bagus mengatup sejenak. Namun, ia segera membuang muka dan berkata, dia pergi atas kemauannya sendiri. Saya bisa apa? Inspektur Agus lebih mementingkan kata-kata yang tidak diucapkan Bagus selama interogasi daripada jawabannya. Bagus tidak bertanya apakah istrinya baik-baik saja. Ia juga tidak penasaran bagaimana proses pencarian dilakukan setelah laporan orang hilang diterima. Sebaliknya, ia berulang kali menanyakan apakah polisi akan menggeledah rumah dan apakah ia dan ibunya bisa tersangkut masalah hukum. Kamar yang digunakan Laila berada di bagian dalam rumah. Sebuah kamar sederhana dengan satu jendela kecil, lemari tua, laci, dan meja rias rendah. Sekilas, kamar itu tampak rapi, tetapi Inspektur Agus segera menyadari keanehan. Hampir tidak ada jejak kehidupan di sana. Di dalam lemari hanya tersisa pakaian pria. Di atas meja rias, tidak ada kosmetik, sisir, ataupun ikat rambut. Ada bekas paku di dinding, tetapi semua foto telah dilepas. Di dalam laci hanya ada beberapa amplop kosong dan kwitansi lama. Semuanya dibawa oleh Laila. Tumini menjawab tanpa ragu. Sudah saya bilang, mungkin dia memang berniat tidak akan kembali. Namun, itu aneh. Jika seseorang mengemasi begitu banyak barang di tengah malam, satu tas saja tidak akan cukup. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun di desa yang melihat seorang wanita membawa banyak barang. Untuk naik bus dari depan rumah, ia harus berjalan kaki lebih dari 20 menit ke halte terdekat. Malam itu, hujan juga turun. Inspektur Agus memeriksa lantai, lalu merogohkan tangannya ke kolong lemari. Ujung jarinya menyentuh secari kain.
Setelah ditarik keluar, ternyata itu adalah baju bayi mungil. Salah satu lengannya belum selesai dijahit, dan jarum dengan benang merah muda masih tertancap di sana. Wajah Tumini mengeras sesaat. "Kenapa yang ini ditinggal?" tanya Inspektur Agus. Mungkin dia tidak lihat karena pergi terburu-buru. Sebegitu terburu-burunya sampai meninggalkan bayinya, tapi sempat mengemasi semua foto dan dokumen pribadinya, Tumini tidak menjawab. Pencarian berlangsung hingga matahari terbenam. Mereka memeriksa dapur, gudang, tumpukan kayu bakar, sumur, dan halaman belakang. Tetapi tidak ditemukan jejak langsung yang bisa menunjukkan keberadaan Laila. Hanya saja, satu sisi dinding dapur tampak lebih bersih daripada bagian lainnya. Di tengah dinding yang penuh jelaga tua, hanya bagian setinggi bahu orang dewasa yang tampak seperti baru saja dilap. Ketika para penyidik keluar ke halaman, kegelapan mulai turun dengan cepat dari balik perbukitan. Bayi itu mulai menangis lagi. Kali ini, tangisannya terdengar tipis dan panjang, seolah akan putus. Inspektur Agus berjalan ke arah gerbang, lalu menoleh ke belakang. Di bawah teritisan, gentong-gentong berjejer dalam kegelapan seperti siluet orang. Salah satu gentong besar yang terletak paling ujung tampak terpisah dari yang lain. Di atasnya ditutup dengan papan kayu lapuk, dan di atasnya lagi 4 karung berisi singkong dan jagung ditumpuk tinggi. "Gentong itu isinya apa?" tanya Inspektur Agus. Tumini menjawab dengan acuh tak acuh. "Itu gentong retak, mau dibuang. Di dalamnya ada apa?" Tidak ada apa-apa. Pada saat itu, bayi dalam gendongan Tumini tiba-tiba meronta dan menangis menjerit. Tumini mencoba membekap mulut bayi itu dengan telapak tangannya, tetapi ia menurunkan tangannya kembali saat menyadari tatapan para penyidik. Sambil berjalan kembali ke arah pintu, ia bergumam pelan. Tidak ada ibunya juga beberapa hari lagi pasti lupa. Inspektur Agus tidak berkata apa-apa. Namun, hingga ia masuk ke dalam mobil polisi, pandangannya tidak lepas dari gentong besar di ujung deretan itu. Permukaan gentong-gentong lain berdebu dan bernoda air hujan, tetapi badan gentong yang satu itu memiliki bekas seperti baru saja dilap dengan tangan. Dan tanah di bawah gentong itu tampak sedikit lebih amblas daripada di sekitarnya. Sejak laporan hilangnya Siti Nurlaila diterima secara resmi keesokan harinya, Polres Magelang mulai melacak jejak terakhirnya. Inspektur Agus mencatat waktu dari malam 12 Juli, saat Laila diklaim meninggalkan rumah, hingga keesokan paginya dalam interval per jam. Ia memeriksa semua jadwal bus terdekat, bus malam terakhir menuju pusat kota Magelang, serta jadwal bus antar kota menuju Semarang dan Yogyakarta, tetapi tidak ada kesaksian yang menyebutkan melihat Laila. Bus pedesaan terakhir yang melewati desa Sidorahayu pada 12 Juli sudah meninggalkan desa pada pukul 20.40 malam. Jika benar kata Tumini dan Bagus bahwa Laila pergi setelah pukul 11 malam, ia harus berjalan kaki setidaknya selama 2 jam di jalan setapak yang diguyur hujan untuk sampai ke pusat kota. Dengan kondisi tubuh yang baru 4 bulan melahirkan, sambil membawa banyak pakaian dan barang pribadi, perusahaan taksi juga sudah diperiksa, tetapi tidak ada catatan yang menunjukkan mereka menjemput seorang wanita dari desa Sidorahayu malam itu. Tidak ada penarikan uang dari rekening atas nama Laila. Kartu kreditnya dipegang oleh suaminya setelah menikah, jadi tidak ada riwayat penggunaan sama sekali. Ponselnya terdaftar atas nama Bagus Santoso dan sudah tidak aktif sejak hari ia menghilang. Orang yang pergi secara sukarela pasti meninggalkan jejak, kata Inspektur Agus dalam rapat tim. Entah itu naik bus, memakai uang, atau menelepon seseorang, setidaknya ada satu jejak yang tertinggal. Tapi Siti Nurlaila sama sekali tidak punya jejak keluar dari rumah itu. Bribda Hendra, penyidik yang duduk di sebelahnya, bertanya hati-hati. Jadi, inspektur beranggapan dia tidak pernah meninggalkan rumah. Belum bisa dipastikan. Tapi yang ada hanya ucapan orang-orang yang bilang dia pergi, tanpa ada satupun bukti yang mendukungnya. Tim investigasi mulai melakukan penyelidikan terhadap warga desa Sidorahayu. Di desa kecil seperti itu, orang asing yang lewat saja bisa menjadi bahan pembicaraan selama berhari-hari. Apalagi jika seorang wanita muda meninggalkan desa di tengah malam dengan membawa barang bawaan yang besar, kemungkinan besar ada yang melihatnya. Namun, tidak ada yang mengaku melihat Laila. Sebaliknya, beberapa kesaksian menyebutkan adanya suara keras dari rumah Bagus Santoso malam itu. Mbah Karti, seorang wanita berusia 72 tahun yang tinggal sendirian di seberang rumah, mengaku mendengar teriakan sekitar waktu maghrib. Ia mendengar Tumini berteriak kepada menantunya, "Beraninya kau mau membawa cucuku pergi?" Dan Laila menjawab sambil terisak bahwa ia tidak tahan lagi tinggal di rumah itu. Suara Laila tidak begitu jelas.
Dia memang anak yang tidak bisa bicara keras, tapi suara Tumini menggema sampai ke seberang lembah, kata Mbah Karti. Ia juga mengaku mendengar suara seperti benda berat jatuh ke lantai sekitar pukul 10 malam lebih sedikit. Buk, sesaat kemudian, sekali lagi, buk. Dan terakhir, suara yang jauh lebih tumpul dan keras dari dua suara sebelumnya. Awalnya saya kira tumpukan kayu bakar yang ambruk. Rumah itu memang sering membelah kayu di malam hari. Anda tidak mendengar jeritan atau suara minta tolong? Tanya Inspektur Agus. Wanita tua itu menyipitkan matanya. Sepertinya saya dengar sekali, singkat. Seperti suara perempuan menahan napas. Tapi tak lama kemudian, bayinya mulai menangis. Menangis semalaman. Suara lain jadi tidak begitu terdengar karena tangisan bayi itu. Seorang warga yang tinggal di belakang rumah bersaksi melihat Bagus bolak-balik antara gudang kayu bakar dan dapur sekitar tengah malam. Meskipun hujan, ia tidak memakai payung dan di tangannya ada sesuatu seperti karung putih. Biasanya dia orang yang tidak akan keluar halaman kalau tidak disuruh ibunya. Tapi malam itu dia terus mondar-mandir kehujanan. Keesokan paginya, ada juga kesaksian yang menyebutkan Tumini keluar ke halaman lebih pagi dari biasanya dan menyiram serta menyikat lantai dapur. Ia menjelaskan bahwa air hujan masuk, tetapi struktur dapur rumah itu menjorok ke dalam, sehingga tidak mungkin terkena hujan langsung. Tim investigasi mendatangi rumah itu untuk kedua kalinya. Kali ini bukan untuk wawancara biasa, melainkan penyelidikan lapangan resmi untuk mencari jejak kehidupan orang hilang. Kamar yang digunakan Laila tampak lebih kosong daripada saat kunjungan pertama. Bukan hanya lemari, bagian dalam laci pun tampak sudah dilap dengan kain basah. Sudut-sudut lantai dan belakang perabotan yang seharusnya berdebu, kini bersih. Ini bukan sekadar merapikan ruangan yang sudah lama ditinggali, melainkan seolah-olah seseorang berusaha menghapus keberadaan orang itu sendiri. Bribda Hendra yang memeriksa kolong meja rias menemukan secari kertas kecil. Kertas itu pernah basah lalu kering, membuat tulisannya agak luntur, tetapi alamat dan nomor telepon sebuah pabrik garmen di Semarang masih bisa dikenali. Di baliknya, ada memo singkat yang sepertinya tulisan tangan Laila. Ada mes, cek penitipan anak untuk Cahaya. Ternyata benar Laila telah merencanakan untuk pindah ke Semarang. Namun, itu bukan rencana untuk kabur diam-diam di tengah malam. Itu adalah jejak persiapan untuk memulai hidup baru bersama anaknya. Melihat memo itu, wajah Tumini mengerut. Sudah kuduga, dari awal dia memang berniat menculik anak itu. Kalau begitu, bukankah lebih aneh lagi kalau Laila pergi meninggalkan anaknya? Tanya Inspektur Agus. Tumini terdiam. Para penyelidik yang masuk ke dapur memeriksa secara intensif dinding yang diperhatikan Inspektur Agus pada kunjungan pertama. Dinding di samping tungku menghitam karena jelaga dan minyak, tetapi hanya bagian setinggi tubuh bagian atas orang dewasa yang tampak terlalu terang. Ada bekas gosokan berulang kali dengan deterjen dan sikat. Semen di lantai juga warnanya tidak merata. Bagian tengah dapur berwarna abu-abu, tetapi area sempit antara tungku dan lemari piring tampak sangat putih. Noda melingkar menyebar seperti bekas pemutih, yang dienserkan dengan air meresap lalu mengering. Seorang petugas forensik menutup jendela dengan kain gelap dan menggunakan reagen kimia. Awalnya, sepertinya tidak ada reaksi. Namun, ketika lampu dimatikan, pendar biru samar muncul dari celah dinding di samping lemari piring dan lantai. Cahaya itu tidak menyebar luas. Titik-titik kecil tersebar miring ke arah dinding, dan di lantai ada jejak panjang tidak beraturan seperti bekas dilap. Tumini yang mengawasi dari luar pintu mendengus. Itu bekas darah waktu potong ayam. Apa anehnya ada darah di dapur rumah kampung? Kapan potong ayamnya? Tidak ingat. Sudah lama. Tapi dindingnya baru saja Anda sikat ya? Karena kotor, makanya saya sikat. Inspektur Agus tidak bertanya lebih lanjut. Reaksi reagen saja tidak bisa menentukan apakah itu darah manusia atau kapan jejak itu muncul. Namun, sikap Tumini yang menjawab semua pertanyaan dengan terlalu cepat memperkuat kecurigaannya. Seorang penyidik yang memeriksa sekitar tumpukan kayu bakar di belakang rumah menemukan tumpukan kain hangus. Sebagian besar terkubur tanah karena hujan beberapa hari sebelumnya, tetapi beberapa bagian yang tidak terbakar habis masih tersisa. Saat tim dengan hati-hati menyingkirkan abu dan arang, ditemukan kancing logam kecil, potongan resleting, dan hiasan besi dari sebuah jepit rambut. Di kantor polisi, saat melihat barang bukti itu, Baskoro langsung mengenali jepit rambut tersebut. Saya yang membelikannya. Itu adalah barang yang digunakan Laila sejak sebelum menikah. Meskipun tidak mahal, putrinya merasa nyaman memakainya karena rambutnya tebal. Tumini bersikeras
bahwa semua barang yang dibakar itu sudah usang dan dibuang. Mungkin ada beberapa barang Laila di situ. Karena dia sudah pergi, barang yang tidak perlu ya saya bakar. Menantu Anda bisa saja kembali. Kenapa semuanya dibakar? Karena dia bukan anak yang akan kembali. Bagaimana Anda bisa yakin itu? Tumini sejenak kehilangan kata-kata. Bagus yang berdiri di sampingnya menyela. Ibu hanya marah. Makanya bicara seperti itu. Pak Bagus sendiri, apakah Anda berpikir istri Anda akan kembali? Bagus tidak bisa menjawab. Sebaliknya, ia memandang putrinya yang menangis di salah satu sudut halaman. Bayi itu terbaring sendirian di atas selimut tipis. Bagus hendak melangkah mendekat, tetapi berhenti setelah melihat tatapan ibunya. Penyelidikan hari itu berlanjut hingga senja. Rumah, gudang, sumur, tumpukan kayu bakar, dan tanah di halaman belakang sudah diperiksa, tetapi tidak ditemukan bukti konklusif yang bisa menunjukkan keberadaan Laila. Tim investigasi juga memeriksa deretan gentong. Gentong kecil berisi sambal dan terasi, gentong berukuran sedang berisi air garam. Gentong besar di ujung ditutupi papan kayu dan 4 karung. Ketika Inspektur Agus mencoba mendorong salah satu karung, Tumini mendekat dengan cepat. Jangan disentuh, suaranya lebih tajam dari sebelumnya. Kenapa tidak boleh? Sudah saya bilang itu gentong retak. Kalau salah sentuh bisa pecah. Di bagian luar gentong memang ada garis yang tampak seperti retakan tua, tetapi sulit dipastikan apakah itu benar-benar retak karena terhalang karung dan tali. Saat itu, yang dimiliki tim investigasi hanyalah kasus orang hilang dan reaksi darah yang tidak jelas. Belum ada bukti langsung yang cukup kuat untuk merusak properti dan membuka paksa semua wadah. Inspektur Agus meminta agar area sekitar gentong difoto lalu mundur. Namun, sebelum naik ke mobil, ia memeriksa lagi bagian bawah gentong. Ada papan kayu yang menopangnya, dan tanah di sekitarnya memiliki bekas seperti didorong dan ditarik oleh beberapa orang. Malam itu, Inspektur Agus sendirian di kantornya, berulang kali memeriksa foto-foto dari lokasi kejadian. Kamar Laila yang kosong, jepit rambut yang terbakar, dinding dapur yang telah digosok, dan mulut gentong yang seolah dibungkus plastik hitam, semua itu melintas di depan matanya. Terlalu banyak hal yang telah dihapus untuk sekadar menjelaskan hilangnya satu orang. Keesokan harinya, para penyidik memperluas jangkauan penyelidikan mereka. Mereka tidak hanya mewawancarai warga yang tinggal di dekat rumah, tetapi juga orang-orang yang kebetulan lewat di sawah, pedagang yang mengantar hasil bumi, hingga tukang pos. Sebagian besar mengaku tidak melihat sesuatu yang istimewa. Di tengah-tengah itu, Pak De Bejo, yang tinggal di sebuah rumah tua di dekat gerbang desa, memanggil para penyidik. Pria berusia 66 tahun itu beberapa kali menjilat bibirnya saat ditanya. Wajahnya menunjukkan bahwa ia tahu sesuatu, tetapi ragu-ragu untuk mengatakannya. Soal gentong di rumah itu. Pak De Bejo memulai pembicaraan. Tatapan Inspektur Agus berubah. Gentong yang mana maksud Anda? Gentong paling besar yang ada di ujung teras. Aslinya itu ada di dalam dapur. Kapan dipindahkan keluar? Beberapa hari setelah Laila hilang. Tiba-tiba Bagus datang dan minta tolong. Pak De Bejo bercerita bahwa ia membantu Bagus memindahkan gentong itu menjelang matahari terbenam. Bagus menjelaskan bahwa di dalam gentong itu ada kecap asin lama. Namun gentong itu terasa berat dengan cara yang aneh, berbeda dari gentong yang penuh berisi cairan. Tidak ada perasaan isi di dalamnya bergoyang, dan beratnya terasa terkonsentrasi di satu titik di bagian bawah. Mereka berdua harus meletakkan gentong itu 3 kali hanya untuk melewatinya dari ambang pintu dapur. Saat proses pemindahan, ketika Pak De Bejo mencoba mengintip ke dalam melalui tutup kayu, Bagus berteriak melarangnya. Jangan dibuka, isinya busuk, baunya tidak enak. Setelah meletakkan gentong di bawah teritisan, Bagus menutupnya dengan papan kayu dan mengikatnya dengan tali beberapa kali. Lalu, ia menumpuk karung-karung singkong dan jagung di atasnya. Waktu itu saya pikir kecapnya memang sudah basi, kata Pak De Bejo sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya. Tapi setelah lihat polisi mondar-mandir, saya jadi kepikiran terus. Waktu memindahkan gentong itu, ada suara dari dalam sekali. Suara seperti apa? Pak De Bejo menelan ludah sebelum menjawab. Bukan suara air bergoyang, ia mengetuk lututnya 2 kali dengan jarinya. Tuk-tuk. Rasanya seperti ada benda keras membentur dinding di dalam. Inspektur Agus langsung bangkit dari kursinya. Hingga ia keluar dari halaman, Pak De Bejo belum sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya. Namun, saat pintu mobil polisi terbuka, ia berteriak dari belakang dengan suara gemetar. Pak Inspektur,
Inspektur Agus menoleh. Sejak memindahkan gentong itu, setiap malam Bagus merebus air panas dan menyiramkannya di sekitar gentong. Entah karena bau atau karena serangga, saya tidak tahu. Inspektur Agus masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Dalam perjalanan kembali ke kantor, ia menelepon ruang situasi Polres Magelang. Minta surat perintah penggeledahan tambahan untuk rumah Bagus Santoso. Kali ini, kita periksa semuanya, termasuk gentong itu. Surat perintah penggeledahan tambahan dikeluarkan sore itu, sekitar pukul 4 lebih sedikit. Inspektur Agus segera menuju Desa Sidorahayu bersama 2 petugas forensik dan 4 penyidik. Begitu 2 mobil polisi dan 1 mobil identifikasi memasuki jalan desa yang sempit, para warga yang sedang bekerja di ladang satu persatu menegakkan punggung dan memandang ke arah jalan. Di depan rumah Bagus Santoso, beberapa warga desa sudah berkumpul. Kabar bahwa polisi datang lagi telah menyebar ke seluruh desa lebih cepat daripada mobilnya. Gerbang rumah terkunci. Bribda Hendra mengetuknya. "Polisi, buka pintunya." Tidak ada jawaban dari dalam. Hanya suara rengekan bayi yang terdengar samar-samar. Ketika para penyidik mengetuk lagi, sesaat kemudian Tumini muncul. Ia hanya membuka gerbang setengah dan menatap tajam ke arah polisi. "Mau cari apa lagi?" Inspektur Agus menunjukkan salinan surat perintah. "Kami akan memeriksa kembali rumah dan fasilitas penyimpanannya." Tatapan Tumini melirik kertas itu, lalu langsung mengarah ke deretan gentong di bawah teritisan. Itu hanya sesaat, tetapi Inspektur Agus tidak melewatkan arah pandangan itu. "Kemarin kan sudah dilihat semua, kenapa orang hilang dicarinya di rumah kami terus?" "Buka pintunya, di gentong itu tidak ada apa-apa." Inspektur Agus tidak menunjuk fakta bahwa belum ada seorang pun yang menyebut kata gentong. Ia mendorong gerbang dan masuk ke halaman. Di depan pintu rumah, Bagus Santoso berdiri. Wajahnya lebih pucat dari hari sebelumnya, dan rambutnya tampak berminyak seperti belum keramas. Ia menatap bergantian antara polisi dan ibunya, lalu mundur tanpa berkata apa-apa. "Bagus Santoso," panggil Inspektur Agus. "Anda memindahkan gentong bersama Pak Debejo?" Mata Bagus bergetar. "Gentong apa?" "Gentong besar yang Anda pindahkan dari dalam dapur ke ujung teras. Isinya kecap asin lama. Anda memindahkannya setelah Laila hilang." Bagus ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk, "Karena bau." "Lalu kenapa tutupnya diikat tali dan ditumpuk karung di atasnya?" "Ibu bilang supaya tidak ada serangga yang masuk." Sebelum ia selesai menjawab, Tumini menyela. "Apa anehnya mengikat gentong di rumah kampung? Hal sepele saja dibesar-besarkan, orang diperlakukan seperti penjahat." Inspektur Agus berkata tanpa emosi, "Kalau memang sepele, kita tinggal membukanya." Petugas forensik memasang garis polisi di sekitar deretan gentong. Karung-karung singkong dan jagung yang menumpuk di atas gentong diberi nomor 1 persatu lalu dipindahkan ke samping. Setelah 4 karung disingkirkan, papan kayu dan tali tambang tebal di bawahnya terlihat. Dari dekat, gentong itu ternyata jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Badannya yang lebih tinggi dari pinggang pria dewasa dilapisi glasir coklat tua dan di bagian bawahnya menempel tanah kering yang tebal. Garis yang diklaim Tumini sebagai retakan ternyata bukan retakan sungguhan, melainkan goresan yang dibuat dengan pigmen hitam. Ketika Bribda Hendra menggosoknya dengan jari, serbuk hitam menempel. "Ini bukan retak." Tumini tidak menjawab. Mulut gentong ditutup dengan papan kayu tebal. Celah antara papan dan gentong diolesi campuran lumpur dan abu. Tali tambang melilitnya beberapa kali dalam bentuk silang, dan simpulnya didorong ke dalam agar tidak mudah dilepaskan. Seorang petugas identifikasi memperbaiki maskernya dan berkata, "Ada bau." Setiap kali angin berhembus, dari sekitar gentong tercium bau tanah lembab, bercampur bau amis dan busuk yang aneh. Terkadang terasa seperti bau makanan busuk, tetapi lebih berat dan pekat. Di sela-sela itu, tercium bau khas kapur yang menusuk hidung. Inspektur Agus memandang Tumini. "Anda bilang di dalamnya ada kecap asin? Kecap asin yang sudah basi. Apakah kecap asin diberi kapur?" Dagu Tumini bergetar halus. Bagus Santoso entah sejak kapan sudah mundur hingga dekat gerbang. Bribda Hendra yang melihat kakinya bergerak mundur perlahan berbalik badan. Berdiri di situ. Begitu ucapan itu terlontar, Bagus tiba-tiba berlari ke arah gerbang. 2 orang penyidik langsung mengejarnya. Bagus tertangkap sebelum berhasil keluar dari halaman. Ia meronta-ronta hingga jatuh ke tanah. "Wah, saya tidak tahu apa-apa," riaknya sambil membenamkan wajah ke tanah. "Ibu yang suruh, saya cuma memindahkan saja." Desahan pelan terdengar dari antara warga desa yang berkumpul di halaman. Tumini berteriak tajam ke arah putranya, "Tutup mulutmu." Begitu suara itu menggema,
bayi di dalam rumah mulai menangis lagi. Inspektur Agus memerintahkan agar keduanya dipisahkan, lalu menyuruh proses pembukaan gentong dilanjutkan. Seluruh proses direkam dalam video. Petugas identifikasi pertama-tama memotret simpul dan kondisi serat tali, lalu dengan tangan bersarung, perlahan-lahan memotong tali tambang. Begitu tali terlepas, plastik hitam terlihat dari tepi papan kayu. Saat papan diangkat, plastik itu menutupi seluruh mulut gentong. Tepi plastik diikat dengan kawat, dan di atasnya lagi dililit selotip beberapa lapis. Ini bukan segel untuk sekadar menghalangi serangga. Ini adalah bentuk penyegelan untuk mencegah bau dan udara dari dalam keluar. Kawat pertama putus. Selotip kedua dilepas. Saat petugas identifikasi perlahan mengangkat salah satu sisi plastik, udara yang terperangkap di dalam gentong keluar dengan suara mendesah pelan. Seseorang di belakang terdengar mual. Bau busuk seketika menyelimuti halaman. Para penyidik yang memakai masker pun mundur beberapa langkah. Warga desa berteriak dan berlarian keluar pagar. Inspektur Agus tidak bergerak. Ia menerima senter dan menyorot ke dalam gentong. Awalnya, yang terlihat hanya gumpalan berwarna putih keabu-abuan, tampak seperti kapur yang mengeras karena lembab. Namun, ketika cahaya diturunkan sedikit, di sela-selanya tampak rambut manusia. Rambut hitam panjang yang kusut dengan kapur dan menempel di dinding gentong. Di bawahnya, ada punggung yang ditutupi kain. Itu adalah manusia. Tubuh seorang wanita dipaksa masuk ke dasar gentong dalam posisi meringkuk. Lututnya ditarik ke arah dada, dan tubuh bagian atasnya terlipat ke depan. Kedua tangannya diikat di belakang punggung. Tali yang mengikat pergelangan tangannya adalah tali jemuran berwarna putih yang biasa digunakan untuk menjemur popok dan pakaian bayi. Di sekitar jenazah, kapur menumpuk tebal. Di atasnya tercampur abu, garam, dan serbuk arang. Itu tampak bukan untuk mencegah pembusukan, melainkan jejak untuk menyembunyikan bau dan menunda penemuan. Inspektur Agus segera memerintahkan agar lokasi kejadian diperluas pengamanannya. Tim forensik dari Polda dan kejaksaan setempat dihubungi. Lampu penerangan dipasang di halaman, dan semua barang bukti di sekitar gentong tanah, karung, tali, plastik diberi nomor, agar tidak ada yang terlewat. Proses pengangkatan jenazah tidak mudah. Karena tubuh terjepit di dalam gentong, ada risiko jenazah dan barang bukti rusak jika ditarik ke atas dalam posisi gentong berdiri. Akhirnya, tim identifikasi memutuskan untuk merebahkan gentong setelah mendokumentasikan semua kondisinya. 4 orang pria perlahan-lahan memiringkan gentong. Beratnya tidak bisa dibandingkan dengan gentong kosong. Saat gentong direbahkan, terdengar suara tumpul dari dalam, seperti gumpalan kapur yang mengeras jatuh. Sama seperti suara yang diceritakan Pak De Bejo. Setelah kapur disingkirkan sedikit demi sedikit, pakaian wanita itu terlihat. Kemeja lengan pendek berwarna biru muda dan celana katun abu-abu. Sama dengan pakaian yang dikenakan Laila dalam foto terakhir yang ditunjukkan ayahnya. Wajah jenazah sulit dikenali karena pembusukan dan kapur. Namun bekas luka kecil di daun telinga kiri, bekas luka bakar di pergelangan kaki, dan catatan gigi cocok. Wanita itu adalah Siti Nur Laila. Mendengar hasil identifikasi, Baskoro tidak bisa bergerak dari kursinya di kantor polisi untuk waktu yang lama. Ia tidak menangis. Ia hanya menatap baju bayi di tangannya, lalu bertanya dengan suara rendah, "Jadi dia ada di dalam rumah itu?" Ketika Inspektur Agus tidak bisa menjawab, Baskoro bertanya lagi, "Selama sebulan saya mencari putri saya di depan pintu rumah itu, dan dia ada di dalam sana." Suaranya pecah di akhir kalimat. Di lokasi, pekerjaan terus berlanjut bahkan setelah jenazah dievakuasi. Di dinding bagian dalam gentong, ditemukan beberapa bekas cakaran kuku. Ada goresan panjang vertikal, ada juga goresan pendek berulang. Di beberapa goresan, terselip zat yang diduga serpihan kuku. Bribda Hendra menatap jejak itu untuk waktu yang lama sebelum membuka mulut. Jika dia dimasukkan setelah meninggal, apakah mungkin ada bekas seperti ini? Petugas forensik tidak langsung menjawab. Harus diperiksa lebih teliti. Namun, ekspresinya sudah menunjukkan kemungkinan terburuk. Beberapa kuku di jari jenazah patah. Di punggung tangan dan pergelangan tangan, ada bekas tekanan dari tali. Di bagian dalam tutup kayu gentong juga ada bekas benturan kecil yang berulang. Seolah seseorang dari dalam memukulnya berkali-kali dengan tangan atau benda keras. Petugas identifikasi yang membersihkan dasar gentong menemukan sebuah benda logam kecil, sebuah cincin perak yang setengah terkubur dalam kapur. Permukaannya penuh goresan, dan salah satu sisinya penyok seperti terkena benturan keras. Di bagian dalamnya, terukir nama 2 orang dan tanggal pernikahan,
Bagus, Laila 19,10,2002. Itu adalah cincin pernikahan Laila. Inspektur Agus mengamati dalam diam saat cincin itu dimasukkan ke dalam kantong barang bukti. Jika bekas di dinding gentong dibuat saat Laila masih hidup, ada kemungkinan ia menggunakan cincin di jarinya untuk memukul dinding, meskipun tangannya terikat. Untuk meminta tolong, menunggu seseorang mengeluarkannya. Saat hari benar-benar gelap, ambulans yang membawa jenazah meninggalkan desa. Warga desa mengawasi dari kejauhan. Tak ada yang berani bersuara keras. Tumini dan Bagus Santoso dimasukkan ke mobil polisi yang berbeda. Tepat sebelum naik, Tumini menoleh ke belakang, memandangi tempat gentong itu tadinya berada. Di sana, tertinggal bekas hitam dan basah berbentuk lingkaran dasar gentong. Inspektur Agus bertanya pada Tumini, kapan Siti Nurlaila meninggal? Tumini tidak menjawab untuk waktu yang lama. Lalu, dengan sedikit menggerakkan sudut bibirnya, ia berkata, anak itu pergi dari rumah. Jasadnya ditemukan di dalam gentong. Saya tidak tahu. Bagus Santoso sudah mengaku memindahkan gentong itu. Barulah saat itu, ekspresi santai di wajah Tumini untuk pertama kalinya hilang. Namun, ia segera menutup mulut dan naik ke mobil polisi. Petugas forensik yang sedang menyelesaikan pekerjaannya di lokasi memanggil Inspektur Agus. Ia menunjukkan serbuk kapur dan sepotong kaca tipis yang diambil dari dalam gentong. Pak Inspektur, lihat ini. Di bawah mikroskop, di antara serbuk putih keabu-abuan, terlihat partikel merah kecoklatan yang sangat kecil. Apa itu? Kemungkinan besar komponen darah. Tapi ini tidak hanya ditemukan di dasar gentong, tapi juga di dekat mulutnya. Apa artinya itu? Petugas forensik menunjuk pada bekas benturan berulang di bagian dalam tutup gentong. Artinya, sulit untuk menyimpulkan bahwa korban sudah dalam keadaan meninggal saat dimasukkan ke dalam gentong. Inspektur Agus memandang gentong itu. Barulah ia berpikir bahwa suara tuk-tuk yang didengar Pak Debejo mungkin bukan suara jenazah yang membentur dinding saat gentong dipindahkan. Mungkin suara itu berasal dari dalam. Mungkin itu adalah suara Siti Nurlaila yang masih hidup, yang dengan sisa tenaganya memukul dinding untuk memberitahu orang di luar bahwa ia masih hidup. Otopsi Siti Nurlaila berlangsung hingga keesokan paginya. Jenazah telah terperangkap di dalam gentong selama lebih dari sebulan, dan lingkungan yang bercampur kapur, abu, dan garam menyebabkan perubahan yang berbeda dari proses pembusukan biasa. Kulit dan jaringan lunak rusak parah, tetapi pada tulang dan lapisan otot dalam masih tersisa jejak yang bisa melacak urutan kejadian. Ahli forensik pertama-tama memastikan kerusakan di bagian belakang kepala. Di sisi kanan, terdapat fraktur depresi yang bulat dan dalam. Itu bukan luka yang disebabkan oleh satu kali benturan. Di sekitar area tersebut, terdapat retakan dengan ukuran dan arah yang berbeda, dan di otot leher serta bahu ditemukan beberapa pendarahan yang terjadi saat menerima benturan keras. Setidaknya 3 kali pukulan, kata ahli forensik. Sepertinya ada pukulan tambahan setelah korban jatuh. Inspektur Agus menatap catatan di balik kaca ruang otopsi. Penyebab kematiannya cedera kepala, itu cukup sebagai penyebab langsung. Tapi sulit untuk mengatakan dia langsung meninggal. Ahli forensik mengeluarkan foto pergelangan tangan dan jari Laila. Di pergelangan tangannya, ada bekas tekanan dalam dari tali jemuran. Reaksi pendarahan yang sulit muncul jika mayat diikat setelah kematian juga terkonfirmasi. Dari ujung jari dan bawah kuku, ditemukan tanah dari dalam gentong, serpihan glasir, dan serat dari tutup kayu. Laila diikat dalam keadaan hidup, dan ia masih bergerak setelah dimasukkan ke dalam gentong. Yang paling penting adalah partikel halus yang ditemukan di saluran napas dan paru-parunya. Meskipun dalam jumlah sangat kecil, komponen kapur dan abu masuk hingga ke bagian dalam sistem pernapasan. Ini berarti pernapasan terus berlanjut setelah kapur ditaburkan di sekitar jenazah. Ahli forensik memilih kata-katanya dengan hati-hati sebelum memberikan kesimpulan. Siti Nurlaila kemungkinan besar kehilangan kesadaran setelah mengalami cedera kepala serius. Namun, dia tidak langsung meninggal. Ada kemungkinan besar dia sadar kembali sejenak setelah dimasukkan ke dalam gentong. Bribda Hendra bertanya dengan wajah tegang, berapa lama dia bertahan hidup? Tidak bisa dipastikan secara akurat. Bisa beberapa menit, bisa juga lebih lama. Kondisinya pasti memburuk dengan cepat, karena kekurangan oksigen di dalam gentong dan serbuk kapur yang masuk ke saluran pernapasannya. Jadi, maksudnya, dia meninggal di dalam gentong? Ahli forensik mengangguk pelan. Hasil otopsi mengubah sepenuhnya sifat kasus ini. Sekarang,
Tumini dan Bagus tidak bisa lagi mengklaim ini adalah kecelakaan yang diikuti penyembunyian jenazah. Mereka telah mengikat orang yang masih hidup, memasukkannya ke dalam gentong kedap udara, dan membiarkannya begitu saja meskipun ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Inspektur Agus kembali ke dapur rumah itu. Rumah yang telah kosong itu tampak lebih sempit dan gelap dari sebelumnya. Di dinding samping tungku, tertempel nomor-nomor kecil yang ditandai oleh tim forensik. Berdasarkan arah dan ketinggian percikan darah yang telah dibersihkan, posisi perabotan, dan bekas gesekan di lantai, urutan kejadian perlahan-lahan mulai direkonstruksi. Percikan darah di dinding bukan dari bawah ke atas. Itu menyebar miring dari ketinggian kepala wanita dewasa. Pukulan pertama mengenai Laila dari belakang saat ia dalam posisi berdiri. Setelah itu, sepertinya ia terbentur sudut lemari piring. Di lantai, ada bercak darah samar seukuran telapak tangan. Itu adalah jejak saat Laila jatuh dan menahan tubuhnya dengan satu tangan. Di sebelahnya, ada bekas seretan yang memanjang hingga ke tempat gentong itu semula diletakkan. Bribda Hendra berjalan mengikuti garis yang ditandai di lantai. Dia jatuh di sini, lalu diseret ke sana. Bukan diseret sendirian, jawab Inspektur Agus. Di kedua sisi bekas seretan ada jejak kaki dengan ukuran berbeda. Satu cocok dengan sandal karet yang biasa dipakai Tumini, dan yang lainnya cocok dengan sol sepatu kerja Bagus Santoso. Di salah satu sudut dapur, tergeletak kayu bakar dan peralatan pertanian yang telah disita. Yang paling menonjol adalah alu kayu tebal dengan panjang sekitar 50 cm. Benda yang biasa digunakan Tumini untuk menumbuk cabai dan kedelai. Permukaannya telah dicuci bersih. Namun dari celah di antara gagang dan badannya, terdeteksi darah dan rambut dalam jumlah sangat kecil. DNA-nya cocok dengan Siti Nurlaila. Di permukaan kayu ada retakan halus. Hasil analisis laboratorium menunjukkan retakan itu bukan terbentuk karena memukul sesuatu yang lunak sekali, melainkan bentuk yang muncul saat berulang kali membentur tulang yang keras. Inspektur Agus menatap alu itu dan mulai membayangkan awal mula kejadian. Malam tanggal 12 Juli, Laila kembali membicarakan soal pindah ke Semarang. Ada lowongan di pabrik garmen, dan ia sudah menemukan kamar kecil tempat ia bisa tinggal bersama anaknya. Sikapnya bukan lagi meminta izin. Seperti orang yang sudah membulatkan tekad, ia berkata akan menelepon ayahnya keesokan harinya untuk minta dijemput. Tumini tidak bisa menerima cucunya meninggalkan rumah. Baginya, Laila bukan istri dari putranya, melainkan orang yang harus mengerjakan pekerjaan rumah dan melahirkan anak. Terutama setelah cucunya, Cahaya, lahir. Ia bahkan tidak suka dengan pengaruh Laila terhadap anaknya. Setiap kali bayi itu menangis, dan Laila yang pertama menggendongnya, Tumini sering berkata, "Kamu pikir anak itu milikmu? Dia itu keturunan keluarga Santoso." Hari itu, ketika Laila menyebut kata cerai, kemarahan Tumini meledak. "Cahaya akan aku bawa," kata Laila. "Aku sudah tidak bisa hidup dengan Mas Bagus. Malam ini aku akan telepon Bapak." Tumini meraih halu yang tergeletak di samping tungku. Pukulan pertama mendarat di belakang kepala Laila saat ia berbalik. Laila bahkan tidak sempat berteriak, ia terbentur lemari piring. Ia mencoba berpegangan pada dinding, tetapi pukulan kedua mengenai bahu dan lehernya. Ia jatuh berlutut. Saat itulah Bagus masuk ke dapur. Melihat istrinya tergeletak di lantai, Bagus tidak menghentikan ibunya. Justru ketika Laila mencoba bangkit, ia memegangi kedua lengannya dari belakang. "Ibu, sudah," katanya. Suaranya bukan suara orang yang melerai. Itu lebih seperti peringatan pelan dari orang yang takut masalah menjadi terlalu besar. Tumini, dengan napas terengah-engah, mengangkat alu itu lagi. Pukulan ketiga mendarat di belakang kepala Laila. Laila roboh tak bergerak. Sesaat kemudian, ia mengerang samar. Ia memegangi ujung celana Bagus dan memanggil nama anaknya. "Cahaya, biarkan aku bawa Cahaya." Bagus melepaskan tangan istrinya. Tumini, setelah memastikan Laila masih hidup, bukannya panik, malah menjadi lebih dingin. Ia tahu jika Laila sadar dan melapor ke polisi, bukan hanya dirinya, tetapi putranya juga akan terlibat. Kalau perempuan itu hidup, kita berdua habis. Tumini mengambil tali jemuran. Awalnya Bagus tidak bergerak. Namun ketika ibunya sendirian mencoba memutar lengan Laila ke belakang, ia berlutut dan menekan tubuh bagian atas istrinya. Mereka berdua mengikat pergelangan tangan Laila. Laila sempat sadar dan kembali pingsan. Ia meronta dan mengeluarkan suara pelan. Saat itu, gentong besar ada di sudut dapur. Gentong yang sudah berbulan-bulan kosong. Tumini membuka tutupnya dan memeriksa ke dalam. Barulah Bagus sadar
Apa yang akan mereka lakukan? Ibu, bawa ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit, kamu yang ditangkap. Saya tidak memukul. Kamu yang memegangi. Satu kalimat itu membuat Bagus terdiam. Mereka berdua menyeret Laila ke depan gentong. Awalnya mereka mencoba mengangkat bagian atas tubuhnya, tetapi mulut gentong yang sempit membuatnya sulit masuk. Tumini menyuruh Bagus melipat kaki Laila. Bagus mendorong lutut istrinya ke arah dada. Laila membuka matanya sejenak. Ia melihat wajah Bagus yang berada tepat di depannya. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya hampir tidak keluar. Bagus membuang muka. Mereka berdua membalikkan tubuh Laila dan mendorongnya ke dalam gentong. Kepala dan bahu masuk lebih dulu, diikuti oleh lutut dan kaki yang terlipat. Terdengar suara dahi Laila membentur dinding dalam gentong. Tumini segera mengambil karung kapur. Tanpa sempat dicegah Bagus, ia menuangkan serbuk putih itu ke atas tubuh Laila. Ketika Laila batuk dan bergerak, Tumini menambahkan abu dan garam. Bagus mundur selangkah. Saat itu, terdengar suara kecil dari dalam gentong. Suara menggaruk, awalnya lemah, tetapi lama-kelamaan menjadi lebih cepat. Laila menggerakkan tangannya yang terikat untuk mencakar dinding gentong. Setiap kali cincin kawin di jarinya beradu dengan permukaan glasir, terdengar suara logam yang keras. Bagus menengok ke dalam gentong. Dia masih hidup. Tumini mengambil plastik hitam dan menutupi mulut gentong. Makanya ditutup. Selama mereka mengikat kawat dan tali, suara dari dalam terus terdengar. Laila mencakar gentong dengan jarinya, lalu mulai memukul dinding dan tutupnya dengan cincinnya. Tuk, tuk, tuk. Bagus beberapa kali menghentikan tangannya. Namun, setiap kali Tumini menatapnya tajam, ia menarik tali itu lagi. Bahkan setelah semua celah tertutup, suara itu masih terdengar sejenak. Suara sesuatu yang meronta di dalam gentong, batuk yang tercekik, suara kuku dan logam yang menggores dinding. Di dalam kamar, Cahaya yang baru berusia 4 bulan menangis. Bagus berdiri di antara dapur dan kamar, mendengar dua suara itu bersamaan. Di satu sisi, putrinya mencari ibunya. Di sisi lain, istrinya memukul dinding gentong untuk bertahan hidup. Tumini menyuruh Bagus mengambil batu besar. Bagus memilih batu pipih dari halaman dan membawanya. Mereka berdua meletakkannya di atas tutup kayu. Pada saat itu, terdengar benturan yang lebih kuat dari dalam gentong. Dan sesaat kemudian, sekali lagi, suara terakhir sangat lemah. Inspektur Agus berdiri di lantai dapur, membayangkan suara yang telah lama hilang itu. Malam itu, ada 3 orang di rumah ini yang mendengar permintaan tolong Laila. Tumini, Bagus Santoso, dan putrinya yang bahkan belum bisa bicara. Namun, tak seorang pun membuka tutup gentong itu. Tumini dan Bagus Santoso setibanya di Polres Magelang langsung dipisahkan ke ruang pemeriksaan di lantai yang berbeda. Meskipun berada di gedung yang sama, mereka bahkan tidak tahu di mana satu sama lain berada. Tim investigasi mengatur jalur pergerakan dan waktu penggunaan toilet secara terpisah. Tujuannya agar kedua orang yang telah bersekongkol selama sebulan itu tidak lagi bisa menyamakan kesaksian melalui tatapan mata atau sepatah kata singkat. Ruang pemeriksaan yang dimasuki Tumini tidak berjendela. Dindingnya dilapisi peredam suara tua dan lampu neon di langit-langit bersinar begitu dingin hingga seolah menghapus semua bayangan dari wajah seseorang. Begitu duduk di kursi, ia langsung melipat tangan dan menatap Inspektur Agus. "Kenapa mayat menantu saya ditemukan di dalam gentong?" Pertanyaan pertama dilontarkan, tetapi Tumini bahkan tidak berkedip. "Saya tidak tahu. Gentong itu aslinya ada di dalam dapur. Itu gentong untuk menyimpan kecap asin lama. Dipindahkan keluar setelah Siti Nurlaila hilang. Anak saya yang memindahkannya mungkin. Siapa yang menutup mulut gentong dengan plastik dan kawat, lalu memasukkan kapur dan abu?" Tumini menatap wajah Inspektur Agus sejenak, lalu menyeringai. "Kalau Anda polisi, Anda yang seharusnya mencari tahu, kenapa bertanya pada saya?" Sikapnya tidak menunjukkan kepanikan maupun kesedihan. Sulit dipercaya bahwa ia adalah orang yang menantunya ditemukan sebagai mayat di rumahnya sendiri. Justru ia menunjukkan ekspresi seolah-olah ia terseret ke dalam masalah yang merepotkan secara tidak adil. Di luar ruang pemeriksaan, Bribda Hendra mengamati Tumini dari balik kaca. Sepertinya dia sudah tahu akan terus bertahan seperti ini sejak awal. Inspektur Agus menjawab dengan pelan, "Ini bukan bertahan. Dia masih percaya bisa mengendalikan situasi." Pada saat yang sama, di ruang pemeriksaan lantai bawah, interogasi terhadap Bagus Santoso dimulai. Ia duduk merosot di kursinya, kepala tertunduk.
Berbeda dengan orang yang mencoba kabur di halaman, suaranya kembali tenang. Saya tidak tahu istri saya ada di dalam gentong, katanya. Ibu bilang isinya sisa makanan basi. Penyidik yang bertugas bertanya, kalau tidak tahu apa-apa, kenapa Anda lari saat polisi mau membuka gentong? Saya kaget. Tadi di halaman, Anda bilang ibu Anda yang menyuruh. Maksud saya, ibu yang menyuruh memindahkan gentong. Anda tidak bertanya apa isinya, hanya dibilang sampah bau. Setiap kali ditanya, Bagus mengubah perkataannya sedikit demi sedikit. Namun, intinya tetap sama. Ia bersikeras tidak tahu apa-apa, dan semua perbuatan itu dilakukan ibunya sendirian. Tim investigasi tidak langsung memberitahukan hasil otopsi kepada mereka. Sebaliknya, mereka mengamati kesaksian apa yang diberikan masing-masing. Untuk memecah kebisuan Tumini, Inspektur Agus meletakkan bukti-bukti dari gentong satu persatu di atas meja. Pertama, foto cincin kawin. Cincin yang penyok di satu sisi karena berulang kali dipukulkan ke dinding gentong. Selanjutnya, laporan analisis serbuk glasir dan serat kayu yang ditemukan di bawah kuku Laila. Kemudian, diletakkan foto bekas ikatan di pergelangan tangan dan partikel kapur dari saluran napas. Siti Nurlaila masih hidup saat dimasukkan ke dalam gentong, kata Inspektur Agus. Saat kalimat itu diucapkan, untuk pertama kalinya mata Tumini bergetar. Namun, ia segera membuang muka. Dari mayat bisa saja ditemukan macam-macam. Ahli forensik tidak berpendapat begitu. Laila sadar kembali di dalam gentong. Dia mencakar dinding dengan kukunya dan memukul tutupnya dengan cincin. Tumini menjilat bibirnya yang kering dengan lidah. Saya tidak dengar. Saya belum bertanya siapa yang mendengar. Ruang pemeriksaan menjadi hening. Tumini sadar ia telah melakukan kesalahan. Namun, ia tidak bisa menarik kembali kata-kata yang sudah diucapkan. Inspektur Agus mencondongkan tubuhnya ke depan. Anda tidak mendengar apa? Tidak apa-apa. Maksud Anda suara dari dalam gentong? Tidak ada suara seperti itu. Lalu kenapa Anda lebih dulu bilang tidak mendengar? Wajah Tumini menunjukkan kekesalan. Ia menggebrak meja dengan telapak tangannya dan berteriak, mau dia mati atau hidup, apa urusannya dengan saya? Bisa saja ada orang lain yang membawanya ke sana dan memasukkannya setelah dia pergi dari rumah. Kalau begitu, kenapa pakaian dan jepit rambut menantu Anda yang katanya pergi dari rumah itu Anda bakar? Barang usang, jadi saya buang. Kenapa dinding dapur disikat dengan pemutih? Sudah saya bilang, bekas potong ayam. Dari alu kayu ditemukan darah dan rambut Laila. Mulut Tumini terkunci. Inspektur Agus mendorong laporan analisis terakhir ke hadapannya. Bentuk retakan di tengkorak Siti Nurlaila cocok dengan alu kayu itu. Selama beberapa detik, Tumini menatap kertas itu. Di bawah lampu neon, keringat yang menetes di pelipisnya perlahan mengalir turun. Namun, sesaat kemudian, ia tiba-tiba merosotkan bahunya, wajahnya yang keras runtuh, dan matanya memerah. Penampilannya sangat berbeda dari orang yang beberapa saat lalu mengejek polisi. Itu kecelakaan, kata Tumini. Dia yang menyerang saya duluan. Inspektur Agus menunggu dalam diam. Hari itu Laila bilang mau membawa anaknya pergi. Waktu saya larang, dia teriak-teriak dan melempar barang. Lalu dia terpeleset dan kepalanya terbentur lemari piring. Kenapa alu kayu itu digunakan? Tidak digunakan. Ada bekas darahnya. Mungkin terbentur waktu jatuh. Alu itu diletakkan berdiri di samping tungku. Bagaimana bisa orang yang jatuh terbentur berkali-kali di belakang kepala? Tumini kembali terdiam. 1 jam kemudian, ia memberikan pengakuan kedua. Kali ini, ia mengaku Laila mendorongnya, dan karena marah, ia memukulnya sekali dengan alu. Namun, ia bersikeras bahwa Laila langsung tewas dengan 1 pukulan itu. Karena sangat takut, ia tidak melapor ke polisi, dan sendirian memasukkan jenazah ke dalam gentong. Bagus tidak tahu apa-apa, kata Tumini. Hari itu dia mabuk dan tidur di kamar. Semuanya saya yang lakukan. Putra Anda yang memindahkan gentong. Dia tidak tahu apa isinya. Di mulut gentong ditemukan jaringan kulit Bagus. Mungkin menempel waktu memindahkannya nanti. Di tali jemuran yang mengikat pergelangan tangan Laila juga ditemukan. Wajah Tumini mengeras. Inspektur Agus membentangkan denah lokasi kejadian yang menunjukkan ukuran gentong dan jenazah. Gentong itu tingginya hampir 1,3 meter, terbuat dari tanah liat tebal dan glasir, sehingga cukup berat bahkan dalam keadaan kosong. Tinggi Laila 163 cm, dan berat badannya setelah melahirkan sekitar 52 kg. Bagaimana Anda memasukkannya sendirian? Saya seret lalu masukkan. Coba jelaskan. Tumini menggerakkan tangannya.
mengatakan ia memegang lengan jenazah dan mengangkatnya. Namun, menurut penjelasannya, hanya bagian atas tubuh Laila yang akan tersangkut di mulut gentong dan tidak ada cara untuk mengangkat bagian bawahnya. Gentongnya tidak terbalik, saya sandarkan ke dinding. Di lokasi tidak ada bekas disandarkan ke dinding. Kalau begitu, saya rebahkan dulu baru dimasukkan. Lapisan kapur di dalam gentong ditaburkan dalam posisi berdiri. Tumini tidak bisa menjawab. Tim investigasi bahkan melakukan reka ulang adegan dengan seorang polwan berpostur serupa dan manekin. Secara fisik, mustahil bagi seseorang seusia dan seperawakan Tumini untuk mengangkat tubuh lemas seberat 52 kg ke atas mulut gentong sendirian. Terlebih lagi, untuk melipat lutut korban, mengikat tangannya, dan mendorongnya masuk mulai dari tubuh bagian atas, dibutuhkan setidaknya 2 orang. Pengakuan Tumini bahwa ia melakukan semuanya sendirian adalah kebohongan untuk melindungi putranya. Inspektur Agus membawa hasil itu ke ruang pemeriksaan Bagus Santoso. Bagus tampak lelah setelah lebih dari 10 jam diperiksa. Matanya memerah dan tangannya yang memegang gelas kertas bergetar halus. Inspektur Agus tanpa kata meletakkan kantong bukti berisi cincin kawin di atas meja. Begitu melihat cincin itu, Bagus langsung membuang muka. Anda mengenali barang istri Anda? Tidak. Di dalamnya terukir nama Anda. Banyak cincin yang mirip. Laila memukul dinding gentong dengan cincin ini. Jakun Bagus bergerak. Anda mendengar suara itu? Tidak dengar. Pak De Bejo mendengar suara benda keras membentur dinding dari dalam saat memindahkan gentong. Ada kemungkinan Laila masih hidup saat itu. Bagus tiba-tiba mengangkat kepala. Masih hidup waktu itu? Inspektur Agus menatap lurus ke wajahnya. Kenapa Anda kaget? Anda bilang tidak tahu apa-apa. Bagus membeku dengan mulut ternganga. Satu lagi kesalahan. Inspektur Agus membentangkan hasil otopsi. Ditemukan kapur di saluran napas Laila. Dia ditimbun kapur dalam keadaan hidup. Di pergelangan tangannya ada bekas ikatan saat hidup. Dan di bawah kukunya ada serpihan glasir gentong. Ibu. Bagus mulai bicara, tetapi Inspektur Agus memotongnya. Ibu Anda bilang Anda tidur di kamar malam itu. Mata Bagus bergetar, tapi di lantai dapur ada jejak sepatu kerja Anda. Di tali jemuran juga ada DNA Anda. Di plastik dan kawat gentong juga ada. Saya menyentuhnya belakangan. Istri Anda memukul dinding dari dalam gentong. Tapi Anda tidak mengeluarkannya. Saya kira dia sudah mati. Begitu kalimat itu terlontar, waktu di ruang pemeriksaan seolah berhenti. Inspektur Agus bertanya dengan sangat perlahan, Anda melihat apa sehingga mengira dia sudah mati? Bagus menutup mulutnya dengan tangan. Sudah terlambat. Ia selama ini bersikeras tidak tahu siapa yang ada di dalam gentong. Tapi sekarang ia bilang mengira Laila sudah mati. Inspektur Agus tidak mendesaknya lebih jauh. Ia justru bersandar di kursinya dan diam. Hanya suara lampu neon yang berdengung pelan. Keheningan itu menekan Bagus lebih kuat daripada pertanyaan. Beberapa menit kemudian, bahu Bagus mulai bergetar. Saya tidak memukul, katanya. Sungguh, saya tidak memukul sekalipun, tapi Anda memeganginya. Bagus menundukkan kepala. Ibu sangat marah. Laila bilang mau cerai dan membawa Cahaya pergi. Begitu mendengar itu, ibu langsung mengambil alu. Kenapa Anda tidak mencegahnya? Saya mencoba mencegahnya. Memegangi lengan Laila itu namanya mencegah? Bagus menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Laila terus mencoba bangkit. Saya takut dia menyerang ibu. Seandainya Anda melepaskan Laila sebelum pukulan ketiga, dia bisa kabur. Waktu itu saya tidak tahu akan jadi begini. Anda tahu saat memasukkannya ke dalam gentong, napas Bagus menjadi berat. Ia terdiam untuk waktu yang lama. Lalu, seolah-olah menghembuskan napas yang telah lama ditahan, ia membuka mulut. Laila membuka matanya. Suaranya hampir tak terdengar. Waktu saya mengangkat tubuhnya untuk dimasukkan ke gentong, dia membuka mata. Dia melihat saya. Dia bilang apa? Dia minta bertemu anaknya sekali saja. Bagus mulai menangis. Namun tangisan itu lebih seperti kehancuran seseorang yang takut akan hukumannya daripada kesedihan orang yang kehilangan istri. Ibu menyuruh cepat dimasukkan. Kata ibu, kalau Laila hidup, kami berdua masuk penjara. Saya mau melepaskan tangan saya. Tapi ibu bilang, karena saya sudah ikut memegangi, saya sudah jadi orang yang sama. Jadi Anda memasukkan istri Anda ke dalam gentong? Bagus mengangguk. Ada suara dari dalam? Ia menutup kedua telinganya dengan tangan. Awalnya suara menggaruk, lalu dia memukul dengan cincinnya. Terus-menerus memukul. Berapa lama Anda mendengarnya? Saya tidak tahu. Beberapa menit? 10 menit? 30 menit? Sudah saya bilang tidak tahu.
teriak Bagus tiba-tiba, dan langsung meringkuk, bayinya menangis. Laila juga bersuara dari dalam gentong. Ibu menyuruh saya merebus air panas, katanya kalau disiram air, baunya tidak akan terlalu menyengat. Laila masih hidup tapi Anda sudah mengkhawatirkan bau? Ibu yang suruh. Suara Inspektur Agus menjadi dingin. Anda pria dewasa berusia 27 tahun, memegangi lengan istri Anda, memasukkan tubuhnya ke dalam gentong, menutupnya dengan plastik, meletakkan batu di atasnya. Semua itu Anda lakukan dengan tangan Anda sendiri. Bagus tidak bisa membela diri lagi. Pukul 03.40 dini hari itu, Bagus Santoso menandatangani berita acara pemeriksaan yang mengakui semua tuduhannya. Ia mengaku memegangi kedua lengan Laila saat ibunya memukulnya dengan alu dan memasukkannya ke dalam gentong serta menutupnya meskipun tahu Laila masih hidup. Beberapa hari kemudian, ia juga yang memanggil Pak Debejo untuk memindahkan gentong keluar. Namun, bagi Inspektur Agus, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Tumini benar-benar menyerang Laila karena amarah sesaat? Atau apakah ia sudah punya pikiran lain sejak mendengar Laila akan membawa anaknya pergi? Keesokan paginya, tim investigasi kembali menggeledah kamar Tumini. Dari dalam lemari, ditemukan sebuah kalender bekas. Di setiap tanggal, tercatat hal-hal singkat seperti tanggal menanam cabai, pergi ke pasar, atau membeli obat. Tanggal 12 Juli dilingkari dengan pulpen merah. Di sampingnya, tertulis kalimat dengan huruf kecil, "Selesaikan sebelum dia bawa pergi cucuku." Bribda Hendra menatap tulisan itu untuk waktu yang lama. Apakah ini maksudnya Laila? Inspektur Agus memasukkan kalender itu ke dalam kantong barang bukti. Kita harus periksa dulu tulisannya. Tetapi semua penyidik sudah berpikir hal yang sama. Jika ini adalah kejadian spontan saat bertengkar seperti yang diklaim Tumini, tidak ada alasan untuk menandai tanggal tepat saat Laila mengatakan akan pergi ke Semarang. Beberapa hari kemudian, hasil analisis tulisan tangan keluar. Tulisan di kalender itu adalah tulisan Tumini. Penyelidikan tambahan mengungkap fakta yang lebih mengerikan. 2 hari sebelum kejadian, Tumini membeli kawat tebal dan plastik hitam dari toko bangunan desa. Pada hari yang sama, dari toko pertanian, ia membeli kapur tohor dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Pemilik toko bersaksi bahwa Tumini mengatakan akan menggunakannya untuk mengubur anjing yang mati. Namun, tidak ditemukan anjing mati di rumah itu. Hanya kandang anjing kosong yang tersisa di samping gerbang. Meskipun dihadapkan pada kalender dan bukti pembelian, Tumini tidak mengakui rencananya. Saya beli itu untuk menutupi gentong karena musim hujan. Kenapa beli kapur? Untuk desinfeksi kandang ternak. Bukankah Anda bilang untuk mengubur anjing mati? Pemilik toko salah dengar. Inspektur Agus meletakkan kalender di hadapannya. Selesaikan sebelum dia bawa pergi cucuku. Siapa yang mau Anda selesaikan? Tumini menatap tulisan itu. Awalnya tidak ada ekspresi di wajahnya. Lalu, sangat perlahan, ia mulai tertawa, tawa yang singkat dan kering. Dia dari awal bukan bagian dari keluarga kami, katanya. Dia merebut anakku dan mau merebut cucuku juga. Jadi Anda membunuhnya, dia anak yang saya besarkan. Ini rumah yang harus saya lindungi, dan ini darah daging saya. Siti Nurlaila juga ibu dari anak itu. Tawa Tumini berhenti. Dia perempuan yang tidak becus jadi ibu. Dengan kalimat itu, semuanya menjadi jelas. Tumini tidak pernah melihat Laila sebagai seorang individu, bukan sebagai istri dari putranya, bukan pula sebagai ibu dari cucunya. Ia hanya menganggapnya sebagai penghalang yang menolak perintahnya dan mencoba merusak tatanan keluarga. Ketika Laila hendak membawa anaknya pergi, Tumini memutuskan untuk menyingkirkan penghalang itu. Pembunuhan itu tidak dimulai saat ia mengangkat alu. Itu sudah dimulai sejak ia menyiapkan plastik hitam, kawat, dan kapur tohor. Saat Tumini digiring keluar dari ruang pemeriksaan, ia sempat berpapasan dengan Bagus Santoso yang sedang melewati koridor seberang. Mereka berdua ditahan oleh polisi, berdiri terpisah beberapa meter. Bagus menatap ibunya sambil terisak. Ibu bilang semuanya akan baik-baik saja. Tumini tidak memberikan penghiburan apapun kepada putranya. Sebaliknya, ia berkata dengan dingin, "Seandainya mulutmu tertutup, semuanya akan baik-baik saja." Wajah Bagus hancur total. Barulah ia sadar bahwa bagi ibu yang coba ia lindungi, ia sendiri hanyalah alat yang bisa dibuang kapan saja. Namun, kesadaran itu datang terlalu terlambat. Sebulan yang lalu, di dalam gentong, ketika Siti Nurlaila memanggil namanya sambil memukul dinding, ia memilih ibunya. Kini, harga dari pilihan itu harus ditanggung oleh mereka berdua. Sidang kasus pembunuhan Siti Nurlaila
dimulai pada 9 Juni 2005 di Pengadilan Negeri Magelang. Sejak sebelum sidang dimulai, halaman pengadilan sudah dipenuhi oleh warga dari Magelang dan sekitarnya, serta para wartawan. Kasus ini sudah beberapa kali diberitakan di koran lokal dan televisi. Awalnya dikenal sebagai kasus menantu yang hilang 4 bulan setelah melahirkan, namun setelah jenazah ditemukan di dalam gentong dan hasil investigasi yang mengungkap bahwa korban disegel dalam keadaan hidup dirilis, kasus ini menjadi perhatian nasional. Memasuki ruang sidang, Tumini yang mengenakan pakaian tahanan berwarna gelap tetap bersikap angkuh. Ia menyapu pandangannya ke arah kursi pengunjung, lalu menegakkan kepalanya. Sebaliknya, Bagus Santoso duduk di kursi terdakwa dengan bahu membungkuk. Berat badannya turun drastis dalam beberapa bulan dan di rambutnya mulai tampak uban. Baskoro duduk di barisan paling depan. Di atas pangkuannya, tergeletak baju bayi yang belum selesai dibuat Laila. Baju yang sama yang ditemukan di bawah lemari. Salah satu lengannya masih belum selesai dijahit dan benang menjuntai panjang di samping sulaman bunga merah muda. Hakim Ketua, setelah memeriksa identitas para terdakwa, meminta jaksa membacakan dakwaan. Jaksa menuduh Tumini telah merencanakan pembunuhan setelah mengetahui menantunya, Siti Nurlaila, akan membawa cucunya pergi ke Semarang dan telah membeli plastik hitam, kawat, serta kapur tohor 2 hari sebelum kejadian. Pada hari kejadian, ia memukul kepala dan bahu Laila berkali-kali dengan alu, sementara Bagus Santoso memegangi kedua lengan korban agar tidak bisa melarikan diri atau melawan. Setelah Laila jatuh, keduanya tidak memanggil ambulans. Sebaliknya, mereka mengikat pergelangan tangannya dan mendorong korban yang masih hidup ke dalam gentong. Mereka menaburkan kapur dan abu, menyegel mulut gentong dengan plastik dan kawat, lalu meletakkan papan kayu dan batu untuk mencegahnya kabur. Beberapa hari kemudian, mereka memindahkan gentong berisi jenazah keluar dan membakar pakaian serta foto Laila. Kepada keluarga, mereka berulang kali berbohong bahwa Laila meninggalkan anaknya dan kabur dengan pria lain. Selama jaksa membacakan surat dakwaan, ruang sidang hening. Hanya suara isak tangis sesekali terdengar dari kursi pengunjung. Pengacara Tumini berargumen bahwa tidak ada perencanaan pembunuhan sebelumnya. Plastik hitam, kawat, dan kapur adalah barang yang biasa digunakan di rumah tangga pedesaan dan kalimat di kalender. Selesaikan sebelum dia bawa pergi cucuku bukan berarti membunuh Laila, melainkan mengakhiri konflik keluarga. Ia juga mengklaim bahwa tindakan memukul dengan alu terjadi secara spontan di tengah pertengkaran hebat dan Tumini hanya menyembunyikan jenazah karena salah mengira Laila sudah meninggal. Namun, argumen itu mulai runtuh ketika jaksa memanggil ahli forensik sebagai saksi. Ahli forensik bersaksi bahwa ada reaksi ikatan saat hidup di pergelangan tangan Laila dan ditemukan komponen kapur serta abu di saluran pernapasannya. Serpihan glasir gentong terdeteksi di bawah kukunya dan cincin yang terpasang di jarinya penyok karena benturan berulang. Sangat besar kemungkinan korban masih hidup hingga beberapa saat setelah dimasukkan ke dalam gentong. Ucapan ahli forensik membuat ruang sidang bergemuruh. Jaksa bertanya, seandainya para terdakwa segera membuka gentong dan menolongnya, apakah ada kemungkinan korban selamat? Ahli forensik berpikir sejenak lalu menjawab, cedera kepalanya memang parah. Namun, jika pertolongan pertama segera diberikan dan dibawa ke rumah sakit, kemungkinan untuk selamat tidak bisa dikesampingkan sepenuhnya. Baskoro memejamkan kedua matanya. Tumini tidak menatap ahli forensik. Kemudian, foto-foto lokasi kejadian dan maket yang dibuat oleh tim forensik diajukan sebagai barang bukti. Percikan darah di dinding dapur, rambut Laila yang ditemukan di alu, jejak kaki yang berbeda di lantai, serta informasi genetik kedua terdakwa yang tertinggal di tali jemuran dan plastik, semuanya diungkap satu persatu. Terakhir, jaksa menampilkan foto bekas benturan di bagian dalam tutup gentong ke layar. Bekas-bekas kecil itu berulang kali ditemukan di beberapa lokasi. Korban meminta tolong dari dalam, kata jaksa. Terdakwa Bagus Santoso, dalam proses penyelidikan, telah mengaku mendengar suara itu. Pengacara Bagus Santoso berargumen bahwa kliennya tumbuh di bawah dominasi ibunya yang otoriter dan tidak bisa membuat keputusan normal karena ketakutan dan kebingungan ekstrem saat kejadian. Ia menekankan bahwa Bagus tidak secara langsung memukul dengan alu dan dalang dari peristiwa itu adalah Tumini. Namun, jaksa membantah bahwa Bagus Santoso bukan sekadar saksi kejahatan ibunya. Dia memegangi lengan istrinya. Dia membantu mengikat pergelangan tangannya. Dia mengangkat tubuh istrinya yang masih hidup dan memasukkannya ke dalam gentong.
Dia menutup mulut Gentong dengan plastik dan kawat. Dia tidak membuka tutupnya meskipun mendengar Laila memukul dinding Gentong dengan cincinnya. Beberapa hari kemudian, dia menipu tetangganya untuk memindahkan Gentong. Dan selama sebulan, sambil menggendong putrinya yang masih bayi, dia berulang kali berbohong bahwa istrinya telah kabur. Terdakwa tidak tunduk pada ibunya, kata jaksa sambil menatap kursi terdakwa. Dia mengorbankan istrinya untuk menghindari hukuman bagi dirinya sendiri. Pak De Bejo, yang dihadirkan sebagai saksi, kembali menjelaskan hari saat ia memindahkan Gentong. Ia mengatakan Gentong itu sangat berat secara tidak wajar dan ia mendengar suara benda keras membentur dinding dari dalam. Ia bersaksi bahwa ketika ia menyentuh tutup kayu, wajah Bagus memucat dan berteriak agar jangan dibuka. Kalau dipikir-pikir sekarang, apa di dalamnya ada orang, kata Pak De Bejo dengan suara gemetar. Seandainya waktu itu saya paksa buka, ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Hakim ketua mengatakan, saksi tidak bersalah. Tetapi Pak De Bejo terus menundukkan kepala saat turun dari mimbar saksi. Pada hari terakhir persidangan, keluarga korban diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan. Baskoro berdiri di mimbar saksi, sambil memegang baju bayi yang belum selesai. Tidak ada naskah yang disiapkan. Ia menatap para terdakwa untuk waktu yang lama, lalu perlahan membuka mulut. Selama sebulan saya mencari putri saya. Suaranya rendah, tetapi terdengar jelas hingga ke ujung ruang sidang. Saya juga beberapa kali pergi ke rumah itu. Saya bertanya kemana Laila pergi. Orang-orang itu setiap kali mengatakan putri saya telah meninggalkan anaknya. Mereka juga bilang dia pergi dengan laki-laki lain. Baskoro menatap Tumini. Sudah membunuh putri saya. Mereka masih tega membuat almarhumah jadi ibu yang buruk. Tumini membuang muka. Baskoro kali ini menatap Bagus Santoso. Di saat-saat terakhirnya, Laila pasti memanggil namamu. Bukan polisi, bukan saya, tapi nama suaminya sendiri yang ia panggil. Bahu Bagus bergetar. Tapi kamu tidak membuka Gentong itu. Baskoro membentangkan baju bayi di tangannya. Baju ini dibuat oleh putri saya untuk Cahaya. Orang yang mau pergi, kenapa membuat ini? Orang yang mau meninggalkan anaknya, kenapa menyisakan satu lengan yang belum selesai? Tangis pecah dari kursi pengunjung. Saya tidak meminta hukuman yang berat, kata Baskoro. Saya hanya minta agar orang-orang itu, sampai mereka mati, tidak pernah bisa melupakan suara yang terdengar dari dalam Gentong itu. Dalam pembelaan terakhirnya, Bagus Santoso bangkit dan membungkuk kepada Baskoro. Saya minta maaf, katanya sambil menangis. Waktu itu saya kalut. Saya takut pada ibu dan takut masalah ini membesar. Baskoro tidak menatapnya. Bagus beberapa kali mengulangi kata maaf, tetapi semakin panjang permintaan maafnya, tatapan di ruang sidang menjadi semakin dingin. Ia lebih banyak mengulang kata-kata bahwa ia takut daripada menyesali perbuatannya pada istrinya. Pembelaan terakhir Tumini sangat berbeda. Ia mengatakan bahwa ia hanya berusaha melindungi keluarganya. Ia mengklaim Laila yang lebih dulu tidak menghormati mertua, mencoba meninggalkan putranya, dan membawa pergi cucunya. Hakim ketua bertanya, apakah Anda mengakui bahwa korban adalah ibu kandung dari anak itu? Tumini terdiam sejenak. Melahirkan saja tidak serta-merta membuat seseorang menjadi ibu. Begitu kalimat itu keluar, cemoohan keras meledak dari kursi pengunjung. Hakim ketua segera memerintahkan ketertiban. Putusan dijatuhkan pada 30 Juni 2005. Majelis hakim menolak argumen pembunuhan spontan dengan mempertimbangkan bahwa Tumini telah mengetahui rencana kepindahan korban dan menyiapkan alat kejahatan sebelumnya, serta menyegel Gentong meskipun tahu korban masih dalam keadaan hidup. Tumini divonis hukuman penjara seumur hidup. Bagus Santoso divonis 25 tahun penjara. Majelis hakim menilai bahwa meskipun ia tidak melakukan serangan pertama secara langsung, ia telah menghalangi perlawanan korban, membantu dalam penyekapan dan penyembunyian saat korban masih hidup, dan mengabaikan kesempatan untuk menolongnya. Mendengar putusan, Bagus Santoso terduduk lemas di lantai kursi terdakwa. Tumini tidak mengubah ekspresinya sedikitpun. Saat petugas membawa mereka keluar dengan tangan di borgol, Bagus mengulurkan tangan ke arah ibunya. Ibu, Tumini tidak menoleh ke belakang. Baskoro tidak bisa beranjak dari tempat duduknya untuk waktu yang lama setelah putusan selesai dibacakan. Baru setelah semua orang meninggalkan ruang sidang, ia melipat kembali baju bayi itu dan memasukkannya ke dalam bajunya. Setelah kejadian itu, rumah keluarga Santoso menjadi kosong. Gentong yang disita tetap berada di gudang barang bukti hingga persidangan berakhir, lalu dihancurkan. Di halaman rumah yang ditinggalkan pemiliknya, rumput liar tumbuh subur,
dan di bawah teritisan tempat gentong itu berada, hanya tersisa bekas lingkaran. Jika hujan turun, di tempat itu genangan air hitam mengering lebih lama daripada di tempat lain. Selama beberapa bulan pertama, warga desa bahkan menghindari lewat di depan rumah itu. Anak-anak tidak berani mendekati pagar, dan orang dewasa sengaja mengambil jalan memutar setelah matahari terbenam. Kemudian, mulai beredar desas-desus aneh. Ada yang bilang mendengar suara tangisan bayi dari rumah kosong di tengah malam. Ada juga yang mengatakan mendengar suara ketukan kayu berulang 3 kali dari arah dapur. Tuk, tuk, tuk. Seseorang mengatakan itu suara pintu yang tertiup angin. Seseorang lagi mengatakan itu suara tetesan air hujan dari atap tua. Namun, Pak De Bejo yang pernah memindahkan gentong itu bersikeras tahu suara apa itu. Setelah kejadian itu, ia hampir tidak pernah minum alkohol lagi. Saat malam tiba, ia mengunci pintu dan menyalakan radio dengan keras. Meski begitu, pada hari-hari hujan, ia mengaku terkadang masih mendengar suara tumpul dari arah rumah keluarga Santoso. Sama persis seperti suara yang saya dengar waktu itu, kata Pak De Bejo kepada orang-orang. Itu suara seseorang memukul dinding dari dalam. Beberapa tahun kemudian, rumah keluarga Santoso dirobohkan untuk proyek pembangunan desa. Saat para pekerja merobohkan dinding dapur, mereka menemukan beberapa goresan tipis di belakang lemari piring. Goresan itu tersembunyi di balik jelaga tua. Tetapi setelah dinding dibersihkan, muncul jejak yang tampak seperti tulisan tangan yang tidak beraturan. Anakku. Kata-kata setelahnya tidak bisa dikenali karena dindingnya retak. Jejak itu tidak ditemukan saat penyelidikan karena tertutup lemari. Namun, tidak bisa dipastikan apakah itu tulisan yang ditinggalkan Laila atau ukiran orang lain di masa lalu. Orang-orang segera mulai percaya bahwa jejak itu adalah kata-kata terakhir Laila. Baskoro tidak pernah berkomentar tentang desas-desus semacam itu. Ia membawa cucu perempuannya, Cahaya, meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di Salatiga. Nama anak itu, melalui proses hukum, diubah menggunakan nama keluarga ibunya menjadi Cahaya Laila Sari. Ketika Cahaya berusia 5 tahun, ia bertanya kepada kakeknya di mana ibunya. Baskoro telah lama menyiapkan jawaban, tetapi begitu mendengar pertanyaan itu, tak ada satu kata pun yang terlintas di benaknya. Ia mengeluarkan baju bayi mungil dari lemari. Baju yang tidak sempat diselesaikan oleh Laila. Setelah kejadian itu, Baskoro belajar menjahit dan menyelesaikan sendiri lengan baju yang terputus itu. Ibumu yang membuatkan ini untukmu. Cahaya memeluk baju itu. Ibu sayang aku? Baskoro mengelus kepala cucunya. Ibumu lebih menyayangimu dari siapapun di dunia ini. Setidaknya, kalimat itu adalah kebenaran tanpa sedikit pun kebohongan. Rumah kosong di desa Sidorahayu akhirnya benar-benar rata dengan tanah. Dapur, gudang kayu bakar, dan teritisannya telah lenyap. Di atas tanah tempat gentong itu pernah berada. Kini dibangun jalan pertanian yang baru diaspal. Namun, orang-orang untuk waktu yang lama menyebut tempat itu sebagai rumah gentong. Bagi mereka, yang paling menakutkan bukanlah hantu atau suara tangisan di malam hari, melainkan fakta bahwa ketika seorang wanita memukul dinding dari dalam gentong dalam keadaan hidup, suaminya yang seharusnya melindunginya berada tepat di luar. Ia bisa membuka tutupnya, ia bisa memotong talinya, ia bisa meminta tolong tetangga atau melapor ke polisi, tapi ia tidak melakukan apa-apa. Baru setelah ketukan terakhir berhenti, ia melepaskan tangannya dari batu di atas gentong. Dan keesokan paginya, sambil menggendong putrinya yang masih menangis mencari susu ibunya, ia berkata kepada warga desa, istriku kabur meninggalkan anaknya. Kebohongan yang ia yakini bisa menghapus semua jejak itu bertahan selama lebih dari sebulan. Namun baju bayi yang belum selesai, jepit rambut yang terbakar, noda darah yang telah dibersihkan di dinding, suara kecil yang didengar tetangga, dan cincin kawin yang penyok dari dalam gentong pada akhirnya berbicara mewakili orang yang telah mati. Siti Nurlaila tidak diam sampai akhir. Jejak yang ia tinggalkan hidup lebih lama dari kebohongan orang-orang yang membunuhnya.